sudah ada di hasil riset kita dan sudah dipraktekkan di beberapa perusahaan juga ya Bu ya. Iya. Ya, ada banyaklah dosen penelitian, dosen-dosen kita yang sudah penelitian dosen-dosen kita yang sudah dipakai oleh dunia industri Mbak Tania, iya. Karena kan sekarang tuntutannya seperti itu kan ya. Dan kita juga udah kerjasama juga ya Bu, ya, gitu ya kan beberapa bilang katanya penelitian itu banyak dosen-dosen di Indonesia menghasilkan penelitian tapi kok tidak mendekatkan ke dunia industri kan seperti itu. Nah sekarang kita sudah mulai ke situ gitu ya. Kita sebenarnya sudah banyak dosen-dosen kita yang hasil-hasil penelitiannya gitu sudah dimanfaatkan oleh dunia industri seperti itu Mbak Tania. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu, ini kan Ibu sebagai koordinator tadi kegiatan MBKM gitu ya Bu ya. Sebenarnya yang bisa disampaikan MBKM ini kegiatan apa gitu Bu? Karena kadang orang bingung betul, ini ngapain gitu, kok orang disuruh kerja, mahasiswanya disuruh masuk ke perusahaan, kemudian disuruh kerja, padahal harusnya mereka kuliah gitu. Nah sebenarnya MBKM ini kegiatan apa sih Bu? Ya, baiklah, sebenarnya pertanyaan Mbak Tania itu mewakili pertanyaan netizen mahasiswa. Banyak sekali yang bertanya, bahkan sudah saya lakukan sosialisasi masih bertanya. Ya wajar lah karena itu adalah program yang baru sebenarnya ya nggak baru juga, artinya sudah 2 tahun mungkin ya berjalan yang digagas oleh Mas Menteri Nadiem ya. Saya pribadi sangat mengapresiasi kegiatan itu gitu. Saya sering bilang ke mahasiswa, saya sebenarnya iri dengan kalian gitu. Saya lahir terlalu cepat sehingga saya tidak bisa menikmati MBKM gitu kan. Zamannya saya dulu nggak ada gitu, mahasiswa izin magang, mahasiswa pertukaran pelajar, tapi tetap diakui 1 semester minimal 20 SKS. Itu kan ya, luar Bu, biasa ya, gitu ya. Saya membayangkan kalau saya ada di momen itu pasti saya daftar gitu ya. Jadi sebenarnya apa itu MBKM? MBKM itu sebenarnya adalah pengakuan dari program studi sebenarnya gitu ya, bahwa kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar program studi, di luar universitas bisa diakui atau bahasanya dikonversi dengan minimal 20 SKS. Jadi mahasiswa tetap bisa berkegiatan tuh, salah satu contohnya magang gitu. Mereka bisa kegiatan magang, tapi mereka juga bisa diakui minimal 20 SKS dengan mata kuliah pilihan yang sudah disediakan oleh program studi. Mungkin Mbak Tania juga salah satunya pengampu mata kuliah ya dan pembimbing gitu. Jadi seperti itu. Apa saja program MBKM gitu. Jadi kalau yang bisa dilaksanakan di prodi agribisnis itu adalah magang ya, baik magang yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan atau kementerian lainnya, atau magang yang diinisiasi oleh program studi. Kita juga kerjasama ya Mbak Tania dengan beberapa perusahaan agar adik-adik mahasiswa bisa magang. Kemudian ada juga KKN tematik, kemudian ada juga penelitian atau riset. Jadi mereka bisa melakukan penelitian di riset di lembaga-lembaga penelitian, kemudian diakui sebagai MBKM. Kemudian ada lagi kampus mengajar gitu ya. Jadi mereka berkegiatan di sekolah-sekolah, baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, juga bisa diakui minimal 20 SKS atau setara dengan 1 semester ya. Itu jadi kegiatan yang sudah berjalan selama ini. Jadi sudah 2 semester gitu mahasiswa kita melakukan kegiatan itu yang bisa kita setarakan dengan 20 SKS. Yang bisa disetarakan dengan 20 SKS adalah yang kegiatannya 1 semester Mbak Tania. Jadi kalau mahasiswa bilang, Bu Alma, saya magang 1,5 bulan misalnya atau 25 hari, boleh nggak saya disetarakan dengan MBKM? Ya tidak boleh, karena ada aturan-aturannya. Kita kan menghitung jamnya dan sebagainya. Jadi yang bisa diakui MBKM adalah yang kegiatannya 4 sampai 6 bulan, 1 semester lah hitung-hitungannya. Seperti itu Mbak Tania.
untuk risetnya sendiri Bu di kegiatan MBKM ini sebenarnya MBKM ini juga membuka ruang gitu ya Bu bagi mahasiswa juga untuk yang jangan hanya dosennya aja yang meriset. Bahwa sebenarnya itu ide-ide cemerlang dan brilian itu ada di mahasiswa sebenarnya ya Bu ya, karena mereka tuh melek teknologi, informasi gitu ya Bu. Kemudian mereka juga punya rasa ingin tahu sebenarnya itu yang tinggi sebenarnya ya Bu ya di generasi muda ya. Iya betul, masih berani out of the box. Iya. Kalau saya udah tua kayak gini gitu kan pikirannya udah macam-macam. Masih muda gitu. Jangan mikirin gitu dong, masih muda nih. Saya hanya mengatakan jangan meragukan mahasiswa kita gitu ya. Betul sekali, mereka itu karena mungkin ya masih muda gitu ya, jiwanya masih bergelora gitu jadi mereka berani out of the box gitu ya. Kita aja yang kadang-kadang terlalu takut dengan apa ya sistem dan sebagainya. Nah, sebenarnya kayak kementerian itu sudah membuka gitu ya Bu ya, kesempatan untuk mahasiswa untuk melakukan riset nih gitu ya, bahkan ada join riset dengan dosennya dan sebagainya. Nah pertanyaan saya nih Bu, kira-kira gimana sih Bu minat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan riset MBKM ini sejauh ini nih? Sejauh ini mahasiswa ya kalau bicara riset kadang-kadang mahasiswa ada ketakutan sendiri Mbak. Beda dengan program MBKM lain. Kalau program MBKM memang animonya lebih tinggi karena mereka mungkin ngerasanya kegiatan saya kan hanya magang gitu ya, kayak kerja betul-betul sambil saya tetap kuliah gitu dalam tanda kutip yang dikonversi itu. Kalau riset memang agak ada ketakutan sendiri mungkin kan kalau bicaranya riset gak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau versi mahasiswa aduh nanti gimana gitu ya. Makanya untuk yang riset memang kami fokuskan adalah mahasiswa tingkat akhir. Jadi biasanya angkatan kalau semester kemarin angkatan 2018 mereka yang betul-betul sudah siap untuk melakukan kegiatan riset MBKM dan memang salah satu syaratnya kan harus lulus mata kuliah metodologi penelitian. Dan itu bisa dikonfirmasi sebagai tugas akhirnya mereka gitu ya Bu. Jadi jangan takut, kadang-kadang juga mahasiswa itu jadi takut nanti kalau saya riset nih sekarang nanti saya jadi lama lulusnya, mungkin mikirnya gitu kali ya Bu, padahal sebenarnya enggak ya Bu ya. Enggak, jadi pengalaman nanti bisalah kapan-kapan diundang podcast Mbak, harusnya mahasiswa-mahasiswa MBKM yang penelitian itu malah bisa lulus cepat. Insya Allah besok ini berarti wisuda September, dia bisa lulus kurang dari 4 tahun dengan ikut kegiatan penelitian MBKM. Tapi tentunya harus diskusi ya Bu dengan pembimbingnya, dengan korprodi, ketua jurusan dan sebagainya yang memang ini ya biar bisa diarahkan gitu ya Bu, karena kita kan penelitian itu diturunkan dari universitas supaya senada dan sejalan gitu loh, mempercepat tercapainya visi dan misi kampus ya tentunya seperti itu gitu. Nah terakhir nih Bu, pertanyaan saya nih, kira-kira melihat dari sebaran penelitian kita gitu ya Bu ya, penelitian apa lagi sih barangkali bisa menjadi ide bukan hanya untuk dosen-dosennya saja gitu ya Bu, tapi juga untuk mahasiswa. Barangkali ada yang berminat Bu, habis lihat nonton podcast ini nanti rame-rame daftar Bu sama Ibu, Bu saya mau riset gitu kan ya, bisa aja gitu ya Bu. Kira-kira nih penelitian apa lagi yang masih kurang dan perlu digalakkan gitu Bu di sosek ini? Oke, kalau kita bicara mahasiswa ya Mbak, jadi tipikal mahasiswa kita memang kalau penelitian agak-agak kecenderungannya mengikuti yang lagi tren gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau satu judulnya ini semuanya jadi ikut gitu ya. Kalau masalah untuk mahasiswa penelitian apa yang masih bisa digali banyak sekali sebenarnya lah. Kalau kita bicara tadi yang tentang smart gitu, modern gitu ya, presisi gitu ya, itu banyak sekali yang mahasiswa kita memang belum melakukan penelitian-penelitian tentang itu gitu ya. Saya nggak tahu mahasiswa kita itu sebenarnya mereka tadi sudah saya bilang out of the box gitu ya, tapi mungkin informasi yang kurang gitu ya, sehingga mahasiswa-mahasiswa kita mungkin belum banyak melakukan penelitian-penelitian itu gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti syukur-syukur kalau mahasiswa sudah mendengar melihat podcast ini gitu ya, nonton podcast ini mereka jadi terbuka wawasannya gitu ya, mereka berani beda gitu, artinya udahlah penelitian yang baru aja gitu, saya tidak takut gitu ya, saya tidak melakukan penelitian yang itu saja gitu. Dan saya yakin mahasiswa kita sebenarnya punya
punya potensi. Iya gitu, karena saya melihatnya nyatanya MBKM aja kita mahasiswa kita banyak yang tertarik, banyak yang berani mencoba program itu gitu ya. Saya rasa mereka nanti ketika turun sudah mulai tugas akhir membuat skripsi, mungkin mereka juga berani gitu. Beberapa diantaranya nih Bu, editor yang duduk di depan kita nih tuh. Iya, mudah-mudahan ini langsung ini ikut MBKM juga nih Bu, mereka nih Bu gitu ya. Iya seperti itu. Jadi saya merasa yang berani ikut MBKM pun harusnya nanti ketika tugas akhir pun berani berbeda dari teman-temannya yang lain, dari akan menjadi lulusan yang berbeda gitu ya Bu ya. Iya, bukan hanya pinter secara teori, tapi mereka juga udah praktek di lapangan, ketemu dengan orang banyak, ketemu relasi gitu. Jadi benar-benar bisa membangun path karirnya ya, jalurnya itu Bu. Nggak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi juga mungkin udah berpikiran nih 10 tahun ke depan. Jadi keadaan tuh sebenarnya memotivasi mahasiswa untuk berpikiran itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nggak kayak kita dulu ya Bu ya. Kalau saya sih udah Bu, udah ada komputer, tapi tetap ya Bu, kalau misalnya belajar harus komputer, Mbak. Iya, udah ada komputer gitu Bu, tapi tetap ya kalau misalnya mau belajar tuh harus ke Bu, harus ke perpustakaan, harus jalan dulu. Kalau sekarang tuh yang udah apapun serba digital. Semuanya sudah dimudahkan ya, sebenarnya sekarang ya. Tinggal kita mau atau tidak ya, Mbak Tania betul gitu sekali. Beda. Ya saya tidak pernah menyampaikan itu ke mahasiswa karena generasi saya dengan mereka jelas berbeda gitu ya. Tinggalkan intinya mereka mau atau tidak memanfaatkan peluang kesempatan yang ada gitu ya. Ibaratnya sambil rebahan aja mereka bisa dapat ilmu banyak gitu yang dulu zaman saya nggak mungkin seperti itu gitu ya. Ada lagi yang udah ngupload ya Bu, sekarang di YouTube tuh konten creator, apa informasi itu sebenarnya terbuka banget. Makanya sambil rebahan kan sudah bisa apa-apa gitu, ilmunya sudah dapat semua gitu. Tinggal kita mau apa enggak sih. Dan hati-hati juga kan ya Bu ya, kalau informasi kan nggak boleh semuanya diserap gitu, harus disaring juga gitu ya Bu. Betul sekali. Untuk kebijakan sendiri Bu, kebijakan apa nih yang masih dirasakan masih perlu nih Bu? Selain MBKM tadi kan kebijakan MBKM itu sudah salah satu yang mendukung terciptanya lingkungan belajar mengajar yang produktif gitu, ekosistem yang kira-kira apalagi nih kebijakan lain yang yang masih perlu nih diberlakukan pemerintah yang Ibu rasakan selaku pelaku dunia perguruan tinggi gitu ya Bu. Apalagi nih kebijakan pendukung yang masih kita butuhkan guna meningkatkan jumlah riset-riset yang mengarah ke smart, modern and precision agriculture. Apa ya Mbak, jadi saya rasa sebenarnya kalau saya sih nggak tahu dibilang nanti pro menteri atau tidak gitu ya, kebijakan menteri yang sekarang gitu ya, terlepas dari segala ya wajar lah, semua kebijakan itu kan selalu ada plus dan minusnya gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara MBKM gitu dari sisi mahasiswa ya Mbak, kalau dari sisi perguruan tinggi dan dari sisi dosen mungkin ya agak sedikit kewalahan gitu ya dengan adanya program MBKM ini gitu ya. Tapi kalau bagi saya gitu itu sudah program yang sangat bagus gitu ya, jadi sangat mendukung mahasiswa untuk nanti siap masuk ke dunia kerja gitu ya. Mungkin nanti poinnya adalah lebih ditekankan ke selama ini kan kegiatan MBKM-nya masih kegiatan ya memang karena arahnya ke mahasiswa-mahasiswa semester 5 sih ya. Jadi memang penekanannya belum ke penelitian gitu ya. Jadi nanti lebih ditekankan lagi mungkin ya arahnya ke risetnya gitu. Pemerintah banyak memberikan semacam kemudahan bagi mahasiswa, kalau perlu ya mahasiswa juga difasilitasi lah buat proposal, tidak hanya dosennya gitu ya, artinya level nasional ya, bukan pelatihan, jenis gitu, pelatihan gitu pelatihan ya Bu, atau pendanaan gitu kan, alangkah lebih baik ya. Jadi lebih memotivasi mahasiswa ketika membuat itu tidak hanya skripsi sebagai salah satu syarat tugas akhir, tapi skripsi itu menjadi masterpiece mereka mungkin ya untuk portofolio mereka di masa yang akan datang. Apalagi kalau bisa menciptakan haki ya Bu ya, hak cipta sendiri gitu. Itu kalau untuk dalam dunia usaha itu sangat diperlukan sekali ya Bu ya, supaya tidak mudah ditiru gitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini ya. Sama-sama Mbak Tania, gitu Ibu ya. di sela waktunya masih menyempatkan diri Saya gitu ya Bu ya. sangat senang gitu ya bisa diundang di acara ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya.
Ada closing statement Bu buat mahasiswa-mahasiswa kita buat atau mungkin Civitas Akademika? agribisnis, mahasiswa Fakultas Pertanian gitu ya. Selamat dan semangat berproses gitu ya. Maju terus pantang menyerah gitu ya, seperti tagline-nya Unsud gitu ya. Manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Kalian adalah generasi-generasi yang luar biasa gitu, yang diberi banyak sekali privilege gitu ya. Selama ini dibandingkan yang dulu-dulu gitu ya. Jadi manfaatkan privilege itu ya, mudah-mudahan selalu sukses ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ada sebuah quotes menarik dari Neil Armstrong, research is creating new knowledge. Kita sudah sangat tahu riset memegang peranan yang penting bagi kemajuan. Dan sejatinya kita seringkali melakukan pengulangan serta perbaikan dari kesalahan yang kita lakukan demi memperoleh hasil terbaik yang diharapkan. Pengembangan smart, modern, and precision agriculture menjadi peluang di depan mata. Riset dan pengembangan harus menjadi garda terdepan selangkah lebih maju dibandingkan yang lainnya. Civitas Akademika, dosen dan mahasiswa menjadi satu pemain utama. Mimbar kampus, kebun percobaan, laboratorium, ruang kelas harus menjadi media untuk mengkajinya. Untuk apa? Tentu saja untuk kemaslahatan dan kenaikan level pertanian kita tentunya. Saya Salitania Situmora, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di kesempatan podcast kita berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung, subscribe dengan cara subscribe dan like channel kami. Dan ditunggu komentar-komentar dan masukan selanjutnya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah!